sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, ini sudah yang masuk baru 17. Ada yang out 1 tadi ya? Ini sudah 18 sih. Coba teman-teman dibuka dulu videonya yuk. Kalau yang nggak dibuka boleh asalkan sudah ada background di fotonya ya. Ini Mbak Anggra ini sudah, Manisa sudah, Regina sudah. Ya. Arsi tadi belum berhasil, Dek. Backgroundnya. Belum. Iya, Clarista sudah. Eka, yuk Eka, dibuka sih Eka. Videonya. Yosinta. Jin, videonya dibuka sih Jin. Untuk foto dulu Jin. Dias. Boleh cinta apa temen ya? Boleh cinta apa dia sih? Iya, terus Eka. Ini Mbak Kristina ini Mbak ya. Foto. Iya, terus Eka sudah, delima. Delima yang belum. Mbak Lestari foto itu enggak apa-apa. Udah, saya foto dulu. Mbak Les sekalian anu ya Mbak? Kecil Mbak ya. 1, 2, 3. Oke. Yosinta sakit gitu ya? Ya, 1. Satu. Sakit gitu ya. 1, 2, 3 lagi. Oke, siap. Ya, sudah. Cintai petang biang sih. Petang biang. Oke, adik-adik semuanya, kita bisa mulai untuk pelajaran keriting. Monggo, Bu Yayu silakan. Ke sini Bu Yayu. Udah ya Mbak. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Mbak. Pagi. Masih semangat ya? Semangat Mbak. Harus semangat. Walaupun di saat pandemi seperti ini dan keadaannya kalau dibilang sangat mengerikan, juga sangat mengerikan, tapi kita harus tetap semangat dan tetap waspada. Ya. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul walaupun hanya lewat virtual. Tapi tidak mengurangi rasa semangat kita, walaupun kita tidak bisa tatap muka. Nunggu nanti sampai habis PPKM selesai, baru kita bisa tatap muka. Ya. Untuk pada pagi hari ini kita teori dulu, teorinya nanti mengeriting. Ya. Teman-teman, adik-adik yang belum absen, silahkan absen dulu di kolom chat, itu sudah ada. Sudah di-share sama Mbak Lestari. Ya. Kalau sudah mengisi daftar hadir, kita mulai ya adik-adik. Ya.
Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini mengeriting rambut, materinya mengeriting rambut dasar. Di mana keriting rambut ini tidak semua salon bisa, tapi adik-adik harus bisa. Karena keriting ini walaupun jarang sekali yang menggunakan, tapi adik-adik harus bisa, harus menguasai ilmu mengeriting rambut. Jadi kalau ada pelanggan, customer yang masuk ke salon kita, itu adik-adik bisa mengerjakan. Ya. Yang pertama, ini materi kita pada pagi hari ini mengeriting rambut dasar. Selanjutnya, sudah muncul, Mbak. oh iya. Pengeritingan rambut dasar adalah mengubah bentuk rambut yang lurus dengan cara melakukan proses kimiawi menjadi rambut yang bergelombang atau berikal. Maksudnya, kalau awalnya rambut kita lurus, kita keriting pakai roll nantinya supaya rambut kita jadi berubah, jadi bergelombang, atau rambut kita yang lurus, yang sedikit, biasanya ibu-ibu itu yang rambutnya sedikit, banyak yang dikeriting menjadi bergelombang. Selanjutnya, tujuan dan manfaat pengeritingan. 1. Memperoleh bentuk rambut yang baru. Maksudnya dari awal mungkin rambutnya lurus atau rambutnya agak bergelombang, di keriting nanti pakai roll roto jadinya akan bergelombang atau volumenya lebih gede-gede. Tinggal kita pemakaiannya roll itu yang kecil apa yang gede. Tujuan yang kedua, memperoleh volume rambut sesuai dengan yang diinginkan. Maksudnya kalau pelanggan datang ke salon itu sesuai dengan permintaan pelanggan. Kalau pelanggannya minta rambut keritingnya itu yang besar-besar, kita pakainya roll yang besar-besar. Kalau si pelanggannya datang ke salon minta di keritingnya yang kecil, kita pakai yang roll rotonya yang kecil. Selanjutnya, tujuan yang ketiga, menjadikan rambut lebih indah. Jadi, kalau kita ada misalnya rambutnya pertamanya lurus, terus dikeriting, jadi lebih indah. Yang keempat, menjadikan pusat perhatian dari banyak orang. Ya, kalau rambut kita bergelombang, itu kan orang-orang pasti melihatnya, wow, rambutnya itu kok bagus ya, kan begitu. Tujuan yang kelima, membuat lebih percaya diri. Kalau pelanggan sudah ke salon dan pengen keriting, menjadikan lebih percaya diri karena lebih memperindah penampilan si pelanggannya. Selanjutnya, alat dan bahan yang kita perlukan dalam pengeritingan. 1. Sisir berekor. Gunanya sisir berekor untuk mengambil rambut selapis demi selapis untuk di roll nantinya atau di keriting. Yang kedua, jepit rambut. Jepit rambut ini gunanya untuk memparting. Yang selanjutnya, handuk. Handuk tujuannya untuk mengeringkan. Kertas toni. Kertas toni ini tujuannya untuk mempercepat proses waktu pengeritingan. Selanjutnya, penopang leher. Penopang leher ini gunanya untuk
supaya obat yang kita bubuhkan ke dalam rambut nanti tidak jatuh langsung ke pelanggan. Raw-ruto ini gunanya untuk menggulung rambut. Selanjutnya, sampo untuk mengeramas rambut supaya rambut menjadi bersih. Conditioner ya gunanya untuk melembabkan rambut. Obat keriting step pertama. Ini obat step keriting yang pertama itu gunanya untuk menggulung rambut supaya rambut menjadi berikal. Ini ya. Netralisir itu step kedua. Netralisirnya step kedua ini untuk setelah kita melakukan pengeritingan, selesai nanti dinetralisir dengan obat netralisir ini supaya hasilnya lebih maksimal. Netralisir ini nanti kalau adik-adik di rumah itu tidak ada netralisir, bisa diganti dengan air garam. Air garam itu bisa dipakai untuk netralisir. Jadi kalau adik-adik di rumah pas banget kehabisan stok netralisirnya, bisa diganti dengan air garam. Selanjutnya tutup kepala, ini untuk proses pengeritingan supaya lebih cepat menjadi berikal. Selanjutnya cap keramas. Cap keramas gunanya untuk pelanggan di keramas itu supaya tidak airnya masuk ke baju atau ke badan si pelanggan. Selanjutnya, langkah-langkah pengeritingan. Yang pertama, sebelum saya lanjutkan ke langkah-langkah pengeritingan, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik. Ada enggak? Halo. Belum, Bu. Oh, lanjut. Lanjut ya adik-adik ya. Ya, langkah-langkah pengeritingan. Yang pertama, pasang handuk, cap, handuk lagi. Maksudnya cap ini cap penyampoan ya adik-adik. Jadi pasang handuk, cap, ya cap yang pendek, cap plastik yang pendek. Handuk lagi. Ya. Yang kedua, sisir rambut untuk menghilangkan kekusutan. Jadi sebelum kita keramas, rambutnya kita sisir dulu. Biar nanti kalau rambutnya ada yang lengket, itu bisa jadi lurus. Selanjutnya, cek keadaan rambut terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan keramas, cek dulu keadaan rambutnya. Keadaan rambutnya bagaimana? Berminyak, kering, atau normal. Selanjutnya, cuci rambut menggunakan sampo. Jadi kalau keriting itu yang pertama pencuciannya cuman pakai sampo saja. Selanjutnya, sisir rambut lalu parting menjadi 9 atau 4. Jadi kalau adik-adik dalam pembelajaran nanti tetap pakainya keriting 9. Ya. Kalau dalam pembelajaran tetap pakainya keriting 9, tapi partingnya. Ya, tetap pakai parting 9, tapi kalau adik-adik sudah bekerja di dunia industri, adik-adik sudah buka salon sendiri, boleh pakai parting 4. Ya, kalau partingnya 9 boleh dari belakang dulu, boleh dari depan dulu. Dimulainya silakan adik-adik yang mau memulai dari mana. Itu gambarnya sudah ada. Jadi keritingnya partingnya 9 itu 3, 3, 3. Jadi depan 3, tengah 3, belakang 3. Itu nanti
keritingnya, partingnya jadi 9. Kalau di parting 4 ya biasa, kalau kayak kita potong, kayak kita frame-bat itu di parting 4. Lebih praktisnya kalau sudah kita buka usaha sendiri pakai parting 4 itu akan lebih praktis. Selanjutnya, ambil rambut selapis, tarik, masukkan kertas toni, lalu digulung dengan roll ruto sampai ke seluruh bagian. Maksudnya, ambil rambutnya selapis dulu. Dimulai dari bagian tengah boleh, dari bagian kanan boleh, kiri boleh. Terserah adik-adik mau melakukannya secara nyaman bagian mana dulu. Habis diambil selapis, kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas, kita masukkan kertas toninya, baru kita gulung dengan roll ruto. Terus kalau sudah dikerjakan sampai keseluruhan semuanya, dari parting kita pakai parting 9 atau kita pakai parting 4, itu dikerjakan dengan keseluruhan sampai selesai. Selanjutnya, pasang bandana atau gulungan handuk di bagian pembatas gulungan rambut, pasang penopang rambutnya. Jadi, pasang dulu bandana atau gulungan handuk. Ini dipasang di pinggir kepala kita. Yang sudah di-roll, ya gambarnya sudah ada ya, ini. Lihat di gambar ya, Dek. Adik-adik lihat di gambar, ini sudah ada gambarnya. Bandananya di pinggir kepala. Ini. Ya, terus kita pasang penopangnya. Setelah kita kasih bandana, rollnya selesai, kita kasih penopangnya. Penopangnya itu yang terbuat dari plastik, bentuknya kayak ya, ada. Ini nanti dipasangnya di leher, bentuknya seperti ini, Adik. Ini ya, adik-adik gambarnya seperti ini. Ya, pasang penopangnya seperti ini. Kalau sudah, selanjutnya bubuhkan obat keriting step 1 secara berurutan. Ya, kita bubuhkan obatnya satu roll, maksudnya selapis demi selapis dari rambut yang sudah kita roll. Selanjutnya, kalau sudah, tutup kepala dengan menggunakan topi plastik. Kemudian diamkan selama 30 menit. Gambarnya ini ya, Dek, yang sudah ditutup dengan topi plastik. Ya, diamkan dulu selama 30 menit. Selanjutnya lakukan pengecekan ya. Lakukan pengecekan itu setelah nanti ditunggu 30 menit, adik-adik dicek. Dicek, dibuka topinya, dibuka rollnya, satu saja, tidak usah semuanya. Satu saja untuk mengecek rambut itu sudah menjadi bergelombang atau belum. Kalau belum, bisa ditambah waktunya. Tapi kalau sudah bergelombang, sudah selesai berarti 30 menit, rambutnya sudah bisa dilakukan untuk langkah berikutnya, gitu ya. Selanjutnya, bilas rambut yang masih dalam keadaan di-roll dengan air hangat. Step pertama, itu kita harus menggunakan bilasannya dengan air hangat. Dan keadaan rambut masih di-roll, tidak boleh dilepas. Selanjutnya, kemudian keringkan rambut dengan handuk dengan cara menekan-nekan pada rambut yang masih di-roll. Jadi, kalau sudah dikeramas,
terus sudah dibilas, pelanggannya disuruh duduk, terus dikeringkan dengan handuk, cuman cara ditekan-tekan saja. Selanjutnya, bubuhkan netralisir atau step kedua dalam keadaan rambut masih di-roll. Jadi untuk yang step kedua, netralisirnya rambut juga masih keadaan di-roll, tidak boleh dilepas. Selanjutnya, diamkan kurang lebih selama 15 menit. Selanjutnya, kemudian lepaskan roll ruto. Kalau sudah ditunggu 15 menit selesai, lepaskan roll rutonya satu per satu. Kemudian lalu bilas rambut dengan menggunakan conditioner. Jadi setelah kita lepas roll rutonya, si pelanggannya diajak ke bak untuk dibilas rambutnya dengan conditioner saja. Sudah. Selanjutnya, lalu disemprot dengan hair tonic dan keringkan 75%. Setelah itu diolesi dengan vitamin. Jadi setelah dikeramas dengan conditioner, kita semprot dengan hair tonic. Ya, setelah kita semprot dengan hair tonic, kita keringkan pakai hair dryer sekira-kira 75%, jadi tidak kering banget. Ya. Setelah itu diolesi dengan vitamin. Selanjutnya, kemudian sisir dan tata rambutnya. Ini sudah proses yang terakhir. Jadi kalau sudah disemprot dengan hair tonic, kita keringkan, tinggal kita menata rambutnya si pelanggan. Sampai di sini adik-adik ada yang ditanyakan? Saya mau tanya, Bu. Iya, Dek. Anggra ini. Iya. Iya. Itu berarti langkah yang step kedua itu posisi rambutnya itu masih basah ya, Bu? Karena tadi kan prosesnya cuma... Iya, Dek. Proses step yang kedua itu keadaan rambut masih basah, tapi sudah dikeramas atau dibilas dengan air hangat. Jadi step pertamanya pakai air hangat, untuk yang kedua itu cuman pakai air dingin. Begitu, Dek Anggra ini? Oh iya, terima kasih. Paham, Dek? Paham. Oh iya. Ada lagi yang mau bertanya? Halo. Adik-adik ada yang kurang paham nggak materi pada pagi hari ini? Ya. Kalau enggak sambil kita lihat videonya ya, Dek. Oke, makasih adik-adik. Sambil kita mengingat-ingat pelajaran tadi, kalau tidak ada pertanyaan, ini coba saya putarkan video tutorial yang pernah saya buat. Jadi sebentar ya, sambil ini. Nanti karena tugasnya adik-adik mencatat atau menuliskan, bisa lewat ketikan, bisa lewat tulisan tangan, prosedur cara bagaimana mengkeriting rambut ya. Jadi mengkeriting rambut itu sebenarnya sama dengan meluruskan rambut. Cuma kalau meluruskan rambut itu rambutnya tadi lurus, teko keriting tadi lurus, nek lurus mau mengkeriting lurus dulu baru dikeriting gitu. Sebenarnya itu sama, menggunakan step 1 dan step 2 ya sama ya. Jadi proses dari keriting dan smoothing ini hampir sama. Bedanya itu waktunya memang lebih cepat untuk keriting gitu ya. Tapi sebenarnya tujuannya sama, untuk merubah bentuk rambut. Jadi besok kalau kita pelajaran lurus rambut atau meluruskan sebenarnya hampir sama juga dengan pelajaran keriting ini ya. Kita membutuhkan 2 step.
Oke, saya putar videonya terlebih dahulu. Ya, yuk, Bu, ore. Ini kok hilang. Maaf ya, yuk mau. Muncul. Terus kalau saya lagi. Bisa. Bentar ya, belum masuk ke share screen. Oke. Kembali dengan LKP yang digunakan. Ini saya memberikan tutorial tentang pemerintah atau briefing pertama-tama identifikasi tabung video. Lakukan pengalaman dengan kapasitas kemudian masuk tabung dan seterusnya. Setelah dipastikan lakukan pengelolaan dengan menggunakan setelah pengelolaan dilakukan menggunakan lubang berhias lainnya lalu bukan tersebut rambut pelanggan kemudian tutup dengan menggunakan lampu dan lubang rambut lakukan pendiaman selama 2 menit. Setelah didiamkan lakukan pemilihan dengan menggunakan air aplikasikan obat dan dalam keadaan mati. Kemudian diamkan kurang lebih 20 menit. Kemudian lepas drone dari rambut ulangan. Bila sudah dirambut dengan menggunakan air dan langsungkan rambut dan rambut dalam keadaan kemudian lakukan dengan hidung yang pesek bisa dimajukan karena memang untuk dunia kecantikan ini memang sangat luar biasa, apalagi sekarang kita mengenal yang namanya Korea. Jadi Baiklah adik-adik, tadi videonya sudah saya putar ya, masuk iklan ya Mbak Gabriel pas ngomong kemarin, karena memang video yang kemarin kita zoom itu sudah saya share di YouTube ya, jadi di YouTube pun juga bisa menyaksikan tuh adik-adik kalau membuka channel LKP Yanti Surakarta pasti ada semua video-video yang saya share di sana, baik pembelajaran yang kita lakukan atau tahun-tahun sebelumnya gitu. Baik, adik-adik tadi sudah saya share untuk videonya. Mungkin ada pertanyaan atau sudah paham atau sudah paham sekali. Yuk, ayo, siapa yang tanya lagi? Adakah di sana ini kita kehidupan? Adakah kehidupan di sana? Kayaknya sudah paham ya, teman-teman. Dan di tutorial YouTube itu juga banyak sekali. Selain di channel saya sendiri juga ada, di channel orang lain pun juga ada. Jadi bisa membuka kembali jika adik-adik ini lupa ketika melakukan keriting. Karena kenapa saya bilang lupa gitu? Karena keriting ini jarang.
artinya jarang itu, belum tentu 1 bulan itu ada orang yang mau keriting rambut. Ya. Tapi sebagai seorang stylist rambut, adik-adik ini tetap harus bisa. Ya, jadi kalau misalkan ada yang keriting rambut, itu tidak ditolak gitu ya, eman-eman. Salon-salon Dora iso, aku berarti itu iso gitu. Karena ini banyak salon yang tidak bisa mengkeriting rambut kebanyakan. Karena merasa bahwa itu pelajaran yang sudah tidak digunakan gitu. Padahal sebenarnya banyak sekali ibu yang masih sebentar. Ya, jadi intinya masih banyak juga ibu-ibu yang rambutnya tipis-tipis, itu biasanya mereka menginginkan keriting rambut ya. Atau anak muda biasanya keriting gantung, keriting tetapi gantung ya. Kalau keriting gantung adik-adik ini mengerolnya itu tidak sampai di atas apapun, tetapi hanya setengah bagian dari panjangnya rambut si pelanggan. Oke, sekali lagi saya atur ke adik-adik, ada pertanyaan? Eka, ada pertanyaan Eka? Enggak, Mbak. Enggak, coba nek rane pertanyaan tekoni berarti kudu iso lho ya, aku sih nanya genteng berarti ki. Coba Eka, tadi pertama kali sebelum keriting yang dilakukan apa, Ek? Tadi keluar Zoom, Mbak. Ya kan. Nah, jadi ini ya, saya ulang, kita berbicara di sini saja. Pertama kali itu rambutnya dikeramas dulu tapi tanpa kondisioner, hanya sampo. Nah, setelah disampo, kemudian si pelanggan ini dalam keadaan rambut basah, tidak kering ya. Kalau keriting itu namanya proses kita basah. Tapi beda kalau smoothing. Kalau smoothing, setiap pengolesan rambut selalu dalam keadaan kering. Step 1 ataupun step 2 selalu dalam keadaan kering. Ya. Tetapi kalau keriting itu keadaannya basah. Makanya dikatakan itu adalah pelurusan basah. Pelurusan basah itu apa? Keriting itu sebenarnya. Ya. Jadi keriting itu basah, kalau smoothing itu kering tekniknya. Ya, bedanya itu ya. Coba Anggra ini. Kalau keriting basah apa kering, saya? Basah, Mbak. Ya, artinya basah apa? Artinya basah apa? Prosesnya itu kita pakainya basah, jadi rambutnya keadaan basah. Nah, kalau smoothing itu kan keadaan rambutnya kan harus kering pengerjaannya. Kalau keriting dalam keadaan basah. Ya, betul ya. Jadi kalau keriting itu obatnya itu diberikan dalam keadaan basah. Kalau smoothing itu obat dalam rambut kita itu dalam keadaan benar-benar kering. Ya, bedanya itu ya antara keriting dan smoothing, tapi prosesnya sama-sama. Prosesnya sama ya. Step 1 dulu baru step 2. Nah, coba tak tanya ini, di sini ada Gabriel. Coba Mbak Gabriel, setelah dikeramas dengan hanya menggunakan sampo, rambutnya diapain, Mbak? Dalam keadaan basah, kemudian? Wah, turun. Coba Destina Intan, Arsi. Diapain sih, Arsi? Habis dikeramas sih? Habis dikeramas tadi dikasih apa tuh Bu? Kertas toni, terus di-roll sama itu bukan? Betul ya. Setelah dikeramas dalam keadaan basah, rambut ini diparting atau dibagi dulu menjadi 4 ya. 4 saja biar gampang. Oh iya. Terus setelah diparting diambil sebaris-sebaris, ditarik ya, ditarik dengan menggunakan kertas toni, dilebok nih, rambutnya dilebok dengan kertas toni. Nek ora enek kertas toni nganggo tisu. Ya, misalkan Mbak aku kertas toni golek entek ning nggone toko gak enek itu. Adik-adik bisa mempergunakan tisu itu ya, tisu dipakai menjadi seperti kertas toni, itu manfaatnya sama.
Rambut dimasukkan dulu di dalam kertas, kemudian digulung, roll ya, digulung dengan menggunakan roll roto. Nek wes ditutup rotone. Nah, kalau sudah selesai di roll semua rambut bagian itu, di bagian kepala kita sudah di roll semua dengan roto, ya. Terus dikasih apa? Coba, yuk, dias. Yes. Wes di roll dia pakai Yas. Oh, dias masak. Dikasih obat. Nah, dikasih obat. Keadaannya rambut masih basah ya? Ya, masih basah. Betul. Obatnya kira-kira pirang mili ya? Apa pirang curutan? Pirang itu kan pakai botol ya kita ya? Obat keriting itu pakai botol. Kira-kira berapa kembali seperti kita menggosok itu? Berapa serut itu ya? Di siprati gitu ya? Siprati atau dibuki obat kurang lebih ya kita 3 kali kembali gitu. Diwolak-walik dari teles kabeh. Takutnya nanti gulungan yang di dalam itu belum kena obat. Saya pernah masalah itu. Saya merasa bahwa obatnya sudah saya bubuhkan gitu. Ternyata bagian dalam rambut itu karena rambutnya panjang, gulungannya kan kandel. Karena panjang, gulungan itu kan gede gitu. Setelah saya keriting hasil akhir itu banyak yang belum jadi keriting. Nah, kesalahan saya ternyata di mana toh ini ya? Kesalahan saya itu ternyata pada pemberian obat pada step 1. Karena gulungannya tebal, obatnya nggak sampai masuk ke dalam. Nah, itu jadi teman-teman diperhatikan kalau ngasih obat keriting, rata-rata di sana itu kegagalan. Dari keriting ya obatnya kurang. Nah, obat keriting itu nanti bisa referensi yang bagus itu good ya adik. Mereknya yang good. Cari di toko-toko itu ada, Mbak, obat keriting mereknya good. Itu yang bagus itu. Jadinya bagus. Oke, kalau sudah dikasih obat terus ditutupi pakai plastik. Shower cap. Shower cap. Tak kira nganggo plastik. Nah, nganggo shower cap ya. Wes dikasih shower cap, didiamkan kurang lebih berapa menit? Coba mau ada Clarista Cahayu. Clarista tulis, istirahat. Oke, Clarista Rungkonek. Cinta, coba Cin. Ya wes, Regina. 30 menit, Bu. Berapa menit, Regina? 30 menit. Betul, ya. Tetapi kalau sudah 30 menit didiamkan, kita tetap lakukan pengecekan, ya. Kita tetap melakukan pengecekan. Kenapa? Karena tiap rambut memiliki kapasitas untuk menyerap obat itu berbeda-beda. Setelah 30 menit dicek dulu, dibuka gulungannya mau, ya, dibuka dulu dicek. Ya, kalau sudah dicek bentuk ini wes es burung, kayak burung es itu loh ya adik-adik, kayak lenggok-lenggok gitu. Kalau sudah ngelenggok-ngelenggok, oh ya wes sudah dibalik lagi roll yang tadi kita buka, kemudian dibilas dengan menggunakan apa? Menggunakan sampo, opo banyu tok, opo kondisioner. Ayo, asa ayo. Dibilas nang apa? Step 1 dulu ya. Coba Manisa. Apa nih? Ini mau Manisa. Atau Yosinta, Yos? Air aja. Iya, betul ya. Step 1 ya ini adik-adik ya. Step 1 itu cuma air saja dalam keadaan rambutnya masih di roll ya. Jadi setelah dikasih obat step 1 rambutnya ini jadi roll, dibilas dengan menggunakan air hangat. Jadi masih di roll ya, rollnya jangan dilepas. Ya. Rollnya masih di rambut kita. Itu baru step 1. Nah, setelah dibilas dengan menggunakan air hangat, kemudian baru dibubuhkan step 2 dalam keadaan basah. Masih basah rambutnya. Dan masih di roll. Dikasih step 2. Setelah selesai, dibilas lagi tapi rollnya sudah dibuka. Itu bedanya.
step 1 ijik roll-rollan. Step 2 itu rambutnya sudah kalau sudah selesai rambutnya keadaan yang sudah rollnya dibuka. Nah, kalau sudah selesai rollnya dibuka kemudian dibilas. Dibilas hanya dengan menggunakan conditioner. Ya, setelah menggunakan conditioner, rambut mulai dikeringkan. Tapi sebelum dikeringkan kasih dulu hair tonic. Nah, setelah kering pasti nanti jadi ya rambutnya bagus ya. Tapi catatan saja untuk adik-adik, ketika ada orang ibu-ibu keriting itu nek iso terakhir kali itu jangan keringnya 100%. Karena kalau 100% gantinya mumbul dulu. Keringnya ya rada enek basah-basah langsung kasih vitamin. Gitu ya. Oke. Saya rasa sudah cukup jelas ya untuk penjelasan bagaimana teknik atau tutorial mengkeriting rambut. Terus kemudian nanti kalau misalkan ini sudah selesai, jam berapa, Pak? Masih setengah 10 ya, masih setengah 10. Oke, teman-teman ini nanti saya kasih tugas. Karena ini baru teori ya, jadi enggak usah langsung praktek dulu, nanti prakteknya kita tatap muka. Moga-moga PPKM dan berhenti. Ini tugasnya tolong yang punya laptop ya diketik. Kalau yang nggak punya laptop bisa ditulis tangan saja di kertas, kemudian difoto, taruh di grup ya, taruh di grup prosedur cara mengkeriting rambut. Sak bisa nih, sak keringan nih, ya karena itu untuk nilai. Nanti tugas adik-adik ini adalah untuk penilaian. Oke, ke waktu saya kembalikan lagi ke instruktur Bu Yogi, monggo silakan dengan tugasnya tadi. Nanti tugasnya dikumpulkan paling lambat jam 11:30. Terima kasih Mbak Yanti yang sudah banyak menyampaikan teori mengeriting rambut di pagi hari ini. Dari adik-adik semua sudah paham belum dari penyampaian tadi? Lumayan paham, Mbak. Sudah ya? Tidak bingung ya, Dek? Jadi bisa membedakan antara prosesnya keriting sama smoothing. Nah. Ya. Bisa membedakan ya, Dek? Kalau keriting itu prosesnya dalam keadaan rambut yang basah, tapi kalau smoothing prosesnya dalam keadaan rambut yang kering. Mbak mau nanya. Iya. Jadi kalau keriting itu nanti hasil akhirnya itu kalau mau jadi harus dikasih foam apa kering gitu udah jadi? Kalau proses pengeritingan sudah kita proses step 1, step kedua itu sudah jadi, Dek. Foam itu cuman untuk menambah tahan lama. Kalau kita keluar ya, kalau kita keluar kena angin tetap keadaannya rambut masih seperti semula. Ya. Ya, jadi untuk step satu itu pengeritingan kita sudah selesai, sudah jadi. Ya, tinggal nanti step kedua kita netralisir, itu saja. Ada lagi, Dek, yang ditanyakan? Begitu paham, Dek? Paham, Mbak. Ada lagi yang bertanya? Adik-adik ini pinter-pinter kok. Jadi diterangkan materinya itu langsung nyandak semuanya. Sudah ya, Dek? Tidak ada pertanyaan lagi ya? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, PR-nya itu dikerjakan, bisa dikirim diketik pakai laptop, bisa ditulis dengan
bolpen, terus dikirimkan di grup. Ya, PR-nya langkah cara proses pengeritingan rambut. Itu ya. Sudah ya, adik-adik? Foto bersama lagi. Ya. Sudah, kalau sudah, adik-adik dibuka dulu. Kita foto bareng. Ya, kita foto bareng, dibuka dulu videonya. Kita foto bersama. Oh, yang untuk materi besok. Semoga apa sambul? Kayaknya sambul. Lima wale, lima wale. Yosinta ora to? Yosinta sakit to, Dek? Oh, kita loro kita. Iya. Oh, loro iki. Yang saya loro kayak sakno. Yosinta sakit, Dek? Iya, sesek, Mbak. Sesek. Aduh. Anu ya, aku Beli anu Dek, minum jahe sama kunir. Iya. Iya. Kalau enggak, kemarin saya share vitamin D3 sama K berapa ya, itu saya share di grup enggak? Kemarin saya share lagi. Saya share vitamin untuk pencegahan COVID itu loh, Dek. Itu kemarin saya dapat informasi dari Dokter Fatimah paru-paru, vitamin untuk pencegahan COVID. Iya, Mbak. Ya. Semangat ya, Dek ya. Oke, baik. Ya, teman-teman tolong jaga kesehatan ya. Kondisinya baru seperti ini, bikin tegang saja. Tapi saya berharap supaya adik-adik ini diberikan kesehatan dan semangat selalu. Baik, untuk pelajaran hari ini saya tutup dulu. Sebelum saya dipimpin doa penutup.